Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, pada hari ini kita kembali lagi belajar pelajaran agama Katolik. Dan hari ini juga kita akan belajar pelajaran 2 yang berjudul Lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak, lingkungan ada bermacam-macam. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam semesta tempat kita berada dan dilahirkan sangat berguna dan ikut mempengaruhi perkembangan kita. Watak dan perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita berada. Termasuklah di dalamnya lingkungan keluarga tempat kita dilahirkan dan tempat kita dibesarkan. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara utuh dari pengaruh lingkungan itu. Karena lingkungan senantiasa tersedia di sekitarnya. Sekarang mari kita menyanyikan atau mendengarkan lagu yang berjudul Terima Kasih Guru. Bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan lagu ini? Siapakah yang membuat pandai membaca dan menulis? Anak-anak, lingkungan sekolah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Seperti dalam lagu tadi, kita jadi pandai, kita jadi bisa membaca dan menulis. Semua itu karena guru dan dalam lingkup sekolah. Lalu bagaimana dengan lingkungan keluarga? Lingkungan keluarga sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Karena tempat pertama dan utama seorang anak memperoleh pendidikan adalah di lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak-anak telah diajar bagaimana berbicara yang sopan, bertingkah laku yang baik, dan lain sebagainya. Keluarga yang selalu rukun, damai, dan menyenangkan juga membentuk watak dan perilaku anak-anak yang sabar, tekun, dan menyenangkan. Sebaliknya, keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis juga akan membentuk watak atau perilaku anak yang keras, mudah marah, dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan orang yang lahir dan tinggal di pedesaan. Pada umumnya, mereka memiliki watak atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Sebaliknya, orang yang tinggal di perkotaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli dengan lingkungan. Mereka juga berpikirnya lebih maju. Lalu,
bagaimana ajaran Kristiani tentang peranan lingkungan dalam perkembangan individu. Kita dapat belajar dari pribadi Yesus sendiri yang mengalami masa kecil dan remaja bersama orang tuanya di lingkungan kampung halamannya Nazaret. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Berhubung bacaan Injilnya cukup panjang, jadi anak-anak baca sendiri saja nanti di rumah. Dari bacaan Injil ini, maka kita dapat mengetahui bahwa sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, Yesus bersama orang tuanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Dengan demikian, Yesus tumbuh dan berkembang dalam pengaruh lingkungan keluarganya. Pada usia 12 tahun, Yesus bersama keluarganya pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat orang tuanya pulang ke kampung Nazaret, Yesus malah tertinggal di Bait Allah karena ia asyik berdiskusi dengan para ahli Taurat. Saat menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, maka orang tua Yesus memutuskan kembali ke Bait Allah untuk mencari Yesus. Dan Yesus pun diketemukan di Bait Allah. Ia sedang asyik berdiskusi dengan para ahli Taurat. Ketika orang tuanya mengajaknya untuk kembali ke rumah mereka, Yesus pun bersedia dan ia menaruh hormat pada orang tuanya. Bunda Maria adalah guru yang pertama dan utama bagi Yesus. Yesus tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh dan cerdas berkat didikan dan asuhan Maria ibunya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu guru, silakan kalian kerjakan soal berikut di buku latihan. Dan tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Soal nomor 1, apa tradisi yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Kemudian soal nomor 2, bila di lingkungan rumahmu sedang bekerja bakti, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian nomor 3, ceritakan situasi lingkungan di sekitar rumahmu dan apa pengaruhnya terhadap kebiasaan hidupmu. Nah, anak-anak, untuk hari ini demikian pelajaran agama kita. Semoga kalian sungguh dapat mengerti dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Selamat belajar, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.